Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas online Bunda Baking Class. Hari ini kita akan mengevaluasi tentang ayam goreng Korea. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita udah siapin bumbu marinasi, bumbu tepung, dan juga bumbu saus. Untuk ayam utuh, kita harus patahkan dan belah jadi dua. Nah, kita patahkan pahanya sampai dia itu timbul tulangnya dari bawah, dari dalam, bagian dalam, dua-duanya, agar nanti itu dia waktu digoreng tidak kembali membungkuk punggungnya. Nah, dari samping gitu kelihatan kan itu udah patah. Nah, kita gorengnya kayak gitu. Nah, supaya dia itu matang sempurna luar dan dalam, walaupun nanti dibalut dengan tepung. Boleh juga kita itu lukai pakai pisau atau gunting daging. Kita lukai bagian paha agar bumbu marinasi itu meresap, dan juga kalau digoreng itu minyaknya sampai dalam, jadi dia minyaknya itu bisa masuk ke dalam, jadi tidak khawatir dia tidak matang dalamnya. Nah, untuk ayam yang satu utuh seperti ini, kita memarinasinya itu maksimal semalam. Itu paling maksimal agar bumbu marinasinya itu masuk sampai ke sela-sela. Nah, jadi karena kita ini terpepet waktu, kita bikin kecil-kecil aja, kita potong kecil-kecil biar bisa dipakai sekarang juga gitu. Kalau dipotong kecil-kecil itu kita bisa pakai sekarang juga karena dia mudah meresap. Oke, kita potong-potong semuanya. Bagian tulang itu tetap masuk, bagian kulit juga boleh dimasukin. Oke, lalu kita masukkan semua bahan-bahan marinasi. Di sini kita menggunakan bawang putih asli atau bawang putih yang kita ulek, bukan pakai bawang putih bubuk. Bisa juga dikasih bawang putih bubuk sedikit. Lalu kita kasih saus tiram, kita aduk. Lalu kita masukkan ayam yang udah dipotong-potong tadi. Ini bisa langsung dipakai hari ini juga karena kan potongannya itu dia kecil-kecil, jadi dia tuh mudah meresap. Kita campur sampai tercampur rata semuanya, terlumuri bumbu. Lalu kita diamkan sejenak sambil kita mencampur bumbu-bumbu tepung untuk celupannya nanti. Kita masukkan tepung protein tinggi dan bahan-bahan lainnya. Untuk tepung protein tinggi kita menggunakan tepung cakra kembar. Tidak menggunakan cakra kembar emas ataupun oriental karena kita tidak membuat roti. Lalu bahan-bahan yang lainnya kita masukkan, lalu kita aduk sampai rata, sampai semuanya tercampur. Dan tidak lupa kita menambahkan kunyit bubuk agar warnanya tidak terlalu pucat. Kita tidak menggunakan pewarna bubuk atau pewarna
makanan, kita menggunakan yang alami, yaitu menggunakan pewarna dari kunyit bubuk. Kita aduk lagi sampai rata, yaitu supaya nanti warnanya itu nggak pucat coklat biasa gitu aja, biar kayak ada emas-emasnya gitu. Lalu kita pindahkan sedikit. Nah, kita ambil sedikit di tempat yang berbeda, lalu kita tambahkan sedikit air sampai dia itu kekentalannya yang sesuai sama yang kita mau. Jadi di sini kira-kira aja airnya, nggak ada takaran tertentu. Kita aduk terus dan sampai ada yang menggumpal. Kita aduk sampai merata, sampai kekentalan yang kita mau. Sampai seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, seperti menggoreng pisang goreng, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti menggoreng pisang goreng itu. Jika dirasa sudah, kita nyalakan api. Jika minyak sudah panas, kita masukkan satu per satu agar dia tidak menggumpal. Disarankan itu naroknya disebar ya. Kalau ditumpuk dia biasanya tuh tengahnya kurang mateng gitu kan. Lalu kita lanjut membuat sausnya. Nah, di sini kita karamelkan dulu gulanya. Jangan diaduk-aduk sampai dia mengaramel. Dan sedikit berhati-hati karena di sini bisa membuat si sausnya ini pahit kalau karamelnya itu terlalu gosong. Jadi jangan diaduk-aduk, cukup di rata-ratakan gini aja. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang diulek ya, dihaluskan. Setelah semuanya udah cair, ini nggak dikasih air ya, ini langsung dikasih bawang putih, ditumis-tumis sebentar aja, numis-numisnya supaya dia nggak gosong. Setelah itu kita masukkan bubuk cabai, kita aduk kembali, kita campur. Sekali lagi ini tidak menambahkan air di dalam proses ini, tidak menambahkan air. Lalu sausnya, ini saus tomat. Nah, dia akan cair sendiri kena saus tomat. Ini saus sambal. Setelah semuanya
sudah tercampur saus tomat, saus sambal, dan bumbu cabai, baru kita boleh menambahkan air. Di sini kita tidak menggunakan pengawet karena di dalam saus itu sendiri sudah mempunyai pengawet. Di saus tomat dan cabainya itu sudah ada pengawetnya, jadi kita nggak usah pakai pengawet. Ini tahan 2 hari di suhu ruang, dan kalau ditaruh di dalam kulkas bisa seminggu lah. Ini kita tambahkan pengental ya, boleh maizena atau tepung Kobe juga boleh, hingga dia sedikit mengental dan meletup-meletup. Lalu kita tinggal tunggu dingin. Ini bonus yang udah dibiarkan semalam, yang satu utuh kita goreng. Nah, di dalam minyak yang banyak. Lalu kita cicip-cicip. Nah, seperti ini, dia matang merata sampai dalam. Oke, terima kasih, selamat menikmati dan selamat mencoba. Sampai bertemu lagi.